Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menerangkan materi pembelajaran tentang bab Toharoh kelas 7 semester ganjil tingkat madrasah sanawiyah. Materinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Sebelum masuk pada materi tersebut, kita harus mengetahui kompetensi dasar dari materi tersebut. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, ada 4 indikator. Yang pertama, mendeskripsikan berdasarkan urutan tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Yang kedua, menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci untuk menghilangkan hadas sesuai dengan ketentuan fikih. Yang ketiga, mempraktekkan cara bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Yang keempat, mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas berdasarkan urutannya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diperoleh dari indikator pencapaian kompetensi. Ada 4 tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator. Dari keempat-empatnya ini mencerminkan sikap atau karakter ketaatan beribadah dan bersyukur, juga disiplin dan percaya diri. Langsung masuk pada materi pembahasan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas ini merupakan bagian dari bab toharoh. Toharoh sendiri memiliki arti bersuci. Bersuci ada kalanya bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Najis ada 3 macam. Najis mukhaffafah, sarana penyuciannya dengan air. Kemudian najis mutawassithah, sarana penyuciannya juga dengan air. Kemudian najis mughalladah, sarana penyuciannya dengan air dan debu. Sedangkan bersuci dari hadas itu ada 2. Hadas ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Kemudian hadas kecil cara menyucikannya adalah dengan berwudu, sedangkan hadas besar cara menyucikannya adalah dengan mandi. Sekarang masuk pada materi pembahasan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas ini ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah najis dan cara mensucikannya. Kemudian yang kedua, hadas dan cara mensucikannya. Yang ketiga, hikmah dalam bersesuci. Yang keempat, perbedaan hadas dan najis. Masuk pada pembahasan yang pertama, najis dan cara menyucikannya. Najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, yang bersifat hissiyah, kasat mata, atau maknawiyah, yang tidak kasat mata. Menurut istilah, najis diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah. Kemudian dasar hukum bersuci dari najis, yakni Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 125, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku', juga orang-orang yang sujud. Kemudian dasar hukum dari hadis riwayat Imam Muslim, la yuqbalullahi sholata biwairi tahur. Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersesuci. Kemudian macam-macam najis. Najis ada 3 sebagaimana yang disebutkan tadi. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Sedangkan najis mutawassithah ini ada 2, hukmiyah dan ainiyah. Masuk pada materi pembagian najis. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Sedangkan contohnya berupa air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kemudian cara menyucikannya adalah dengan cara cukup dengan memercikkan air atau mengusapkannya di atas benda yang terkena air kencing tersebut.
Kemudian najis mutawassito. Najis mutawassito pengertiannya adalah najis yang sedang atau pertengahan antara berat dan ringan. Contohnya adalah air kencing anak dewasa ya, kemudian tinja, nanah, darah dan kotoran hewan. Sedangkan jenis-jenisnya ada najis subhiyah, yaitu najis yang zat, bau, warna dan rasanya tidak ada. Contoh air kencing yang telah lama kering. Kemudian yang kedua najis ainiyah, yaitu najis yang nyata zat, warna, rasa dan baunya. Kemudian cara menyucikannya. Najis subhiyah yaitu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Harus dialirkan. Kemudian yang kedua najis ainiyah yaitu dengan cara menghilangkan sifat najis tersebut, baunya, rasanya, zatnya, warnanya juga. Kemudian najis muwalladah. Pengertian dari najis muwalladah adalah najis yang berat. Contohnya adalah tertentu pada jilatan anjing dan jilatan babi. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh dengan air sampai 7 kali hingga hilang zat, warna, bau dan rasanya. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci. Kemudian masuk pada materi pokok yang kedua, hadas dan cara menyucikannya. Hadas di sini sesuai dalam peta konsep yang tadi dijelaskan bahwa hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara menyucikannya adalah dengan wudhu. Kalau tidak ada air boleh dengan tayammum. Sedangkan hadas besar cara menyucikannya adalah dengan mandi besar. Kalau tidak ada air maka boleh juga dengan tayammum. Kemudian definisi dari hadas itu sendiri. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Kemudian dasar hukum bersuci dari hadas, Quran surah At-Taubah ya, ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sebagaimana juga ada ayat lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian dalil hadis Sahih Bukhari, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Kemudian pembagian hadas. Hadas yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayammum. Hadas kecil ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk. Kemudian yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan muhrim. Hadas kecil ini bisa disucikan dengan berwudu atau tayammum. Kita akan membahas tentang wudu. Wudu pengertiannya adalah suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota badan tertentu dan disertai niat. Syarat-syaratnya adalah harus Islam, mumayyiz, airnya suci mensucikan, tidak ada menghalangi sampainya air ke kulit, kemudian tidak sedang hadas besar. Sedangkan rukun wudu yang pertama adalah dengan niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tertib.
Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, satu, keluar sesuatu dari salah satu dari kubul atau dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Kemudian masuk pada materi tayamum, ya. Tayamum di sini pengertiannya adalah merupakan pelaksanaan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wudhu dan atau mandi besar. Syarat-syaratnya boleh bertayamum, yaitu kelangkaan air atau tidak adanya air, kemudian jauhnya air yang tersedia, ada air tapi jauh, kemudian sulitnya menggunakan air baik karena binatang buas atau larangan dokter karena sakit dan semacamnya. Kemudian rukun tayamum, niat, kemudian mengusap wajah, 3 mengusap kedua tangan, dan 4 tertib. Tata cara tayamum, cara kita bertayamum, yaitu yang pertama, letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. 2. Niatlah tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan. Kemudian cara yang ketiga, letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu, tanah yang lain. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku, lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Kemudian yang kelima, usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dari bagian siku sampai ujung jari. Kemudian pembahasan yang ketiga, hikmah dalam bersesuci, yakni bersuci adalah bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga, untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, untuk memelihara sikap dan akhlakul karimah. Yang kelima, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah berupa perbuatan atau tindakan, ya. Contoh, melakukan kencing, melakukan kentut, melakukan berak, menyentuh dubur, tidur, mengeluarkan darah haid, dan datang bulan, dan sebagainya. Pembagiannya ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Cara menyucikannya adalah dengan wudhu, mandi wajib, atau dengan tayamum. Sedangkan najis itu berupa benda, contohnya air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya ada 3, najis muhaffafah, najis mutawassito, najis mughalladhah berat. Cara mensucikannya adalah dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najis yang 3 ini. Kemudian kita sudah sampai pada materinya, yaitu untuk menjawab soal-soal latihan. Yaitu yang pertama soalnya, yang tidak termasuk hadas kecil adalah ini buang air kecil, sperma, ini ya, mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua, perintah berwudu sebelum melaksanakan sholat tercantum dalam Al-Quran surah, ini ada Al-Maidah, Al-Baqarah, ada ini ya, Al-Maidah ayat 6. Najis yang masih jelas zat, warna, dan baunya dinamakan najis. Ini najis ainiyah, ya, masih ada ainnya. Bersuci dari hadas dan najis dalam ilmu fikih disebut bersuci dari hadas, ya. Ini toharah, ya.
Cara menyucikan najis mughalladzah ialah dengan cara dibasuh 7 kali, ya dicuci, ya ini najis mughalladzah. Saya kira itu ya untuk video kali ini.